وسلم الله عليه وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب حقا ونحن عبيدك رجا وأنت لم تزل لذلك أعلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل خير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل بخير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت علم بها وبصير والخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك. نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك الذي لا تنام واقنعنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت اتقانا ورجعنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نقول إن شاء الله. أنا وصلت sampai mana? Kemarin ini berubah. Berubah. Kemarin berubah. Iya. Sebelumnya Berubah. Kalau itu batalkan. ini menulis. Lagi menulis. Dari kita sama-sama. Kemarin berubah. Ada istinja. Istinja. Boleh, Pak? Iya, selesai. Istinja dengan bab. Batalkan apa? Wudhu. Wudhu sudah. Wudhu sudah. Mandi wajib itu sudah waspada. Ya, sudah. Wajib wudhu sudah. Istinja. Arti masuk pada yang membuat syarat sahih wudhu. Sudah itu. Ya juga. Koleksinya. Yang membatalkan wudhu Sudah. sudah juga. Nah, membatalkan wudhu sudah. Sudah. Sampai selesai ya? Tidak istinja batu sudah. Sudah, itulah lampu. Yang diharamkan bagi yang batal wudhu. Tolong dari yang membatalkan wudhu ya. Nah, sudah. Sudah. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudhu. Sampai selesai. 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 1 jam lebih. 1 jam lebih. Jam lebih. Ya. Kita ulang secara global. Oh, akhir yang membatalkan wudhu ya. Iya. Nah, yang diharamkan bagi yang membatalkan wudhu belum? Belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di dalam kesempatan kali ini dalam sehat wal afiah, di dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang mana kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah dan tak lagi masuk di 10 awal bulan Zulhijjah. Harus memperbanyak ibadah. Dikatakan man shoma yawm yu'tabar shoma sanah. Ada satu riwayat hadis Nabi mengatakan siapa yang puasa sehari di 10 awal di bulan Zulhijjah itu pahalanya baca puasa setahun. Dan barang siapa yang bangun di malam harinya seperti bangun di malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan satu riwayat tentang pertengahan 10 awal di bulan di awal bulan Zulhijjah. Yang mana orang melaksanakan manasik, kita dianjurkan memperbanyak amal saleh. Faslun manin taqadar wudu'u harma alaihi arba'atul asya. Termasuk pada pembahasan kitab kita Safinatul Najah pada fasal barang siapa yang batal wudu'nya maka diamalkan untuknya 4 perkara. Jadi kalau tidak punya wudu tidak boleh 4 perkara ini. Yang pertama as-salat. Salat wajib atau salat sunnah.
nak sholat jenazah, apapun namanya dia tidak punya wudu, maka tidak boleh, tidak sah sholat, diharamkan sholatnya. Ya. Nah itu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah atau sholat jenazah. Illam yakun faqilut tahurain, itu dikatakan diharamkan bagi yang tidak punya wudu sholat jika mano dak kate dua, jika mano ada dua penyuci. Kalau dak kate dua penyuci, maka dia boleh sholatnya. Contoh, baju dak kate nak tayamum dak kate debu, tangan berdebu, maka dia sholat menghormati waktu. Jadi dia sholat tetap kaget kalau sudah ketemu banyu, dia berwudu lagi dan mengulang sholatnya. Jadi buat apa dia sholat itu? Sholat itu untuk menghormati waktunya. Kita katanya di pucuk pesawat 10 jam, ada satu waktu sholat itu pasti kita tak baca. Memang pesawat itu kiblatnya bisa pindah-pindah. Kali tahu kocak itu juga kapal sama gue. Ini kalau ada air kita bisa berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum pun tidak ada. Itu namanya sholat ifaqidut tahurain. Sholat karena tidak ada dua penyuci, bukan karena tidak bisa berwudu atau tayamum. Memang tidak kate air, tidak kate debu yang nanti pakai untuk tayamum. Dalam mazhab kita sudah jelaskan tayamum itu makin tanah yang berdebu, yang gitu insyaallah. Tapi kalau kita dah kate wudu, itu tadi untuk orang yang tidak ada dua penyuci, maka dia dikatakan uzur, dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Paham tuh? Nah, audaimul hadas, atau orang yang selalu dalam keadaan hadas. Ini yang kita sudah jelaskan kemarin. Bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas, dalam sawudunya ditambah 2. Yang pertama sudah masuk waktu dan mualah. Artinya setelah masuk waktu baru dia istinja. Kalau memang dia ini daripada hadas ini seperti wong yang turut-turut wong besai, yang basuh lemangnya besai, keluar kencing terus. Nah itu sudah tua atau kena penyakit, ini uzur. Kalau dia nak semayang, sagatnya ditambah, sagat sawudunya sudah harus masuk waktu dulu, dia baru istinja, kemudian ditutup maluannya tadi, kalau lana dia icak kapas gitu, ditutup, kemudian berwudu dan segera sholat. Kalau misalkan di waktu sholat keluar, maafkan. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan hadas. Akhir tuh, ini udah. Kalau perempuan ketika istihadah, sholatnya sudah masuk waktu dan mualah. Di wong yang nana tidak punya wudu, tak boleh sholat. Kemudian tawaf, tawaf harus dengan wudu. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tawaf bi manzilatis shalah illa annaha yuhallil kalam." Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat kata Nabi. Artinya wajib untuk aurat, wajib punya wudu. Kecuali baik dia dibolehkan berbicara, itu bedanya. Kalau sholat tak boleh berbicara, batal sholatnya. Ini tawaf boleh. Tapi syaratnya tawaf tetap untuk aurat dan punya wudu. Makanya kalau nak pergi haji atau umroh belajarnya pakai baju ihram tuh. Kesolok lagi, tidak boleh pakai sempak, kita pakai baju ihram. Tidak boleh pakai celana pendek. Sarung deh, itu caranya dipelajari, jangan sampai terbuka aurat gitu, nggak sah awal gitu. Nah itu, sama hukumnya cak sholat, kecuali dia dibolehkan ngomong. Jadi termasuk berwudu. Nah di dalam kita tawaf ini wudu kita mentaklid Imam Malik, karena sulit menghindari tidak tersentuh kepada yang bukan mahram karena ramai, apalagi musim haji. Maka mentaklid Imam Malik itu di dalam wudunya. Di dalam wudu macam mana mentaklid? Ketika kita nak wudu, kita niat mentaklid wudunya Imam Malik.
Wudhunya sama aja gitu, cuman wajib menggosok. Ketika cuci muka wajib digosok, ketika cuci tangan wajib digosok, dan ketika mengusap kepala harus basah gitu. Harus mengusap semua. Serabut. Kalau panjang dilanjutkan lagi ke depan. Itu dalam madhab dia wajib. Jadi ketika tersentuh kepada bukan mahram tidak batal wudhunya. Ini pengecualian pengecualian cuma di waktu tol. Tidak batal wudhunya karena dalam madhab Malik tersentuh kepada bukan mahram tidak batal kecuali dengan syahwat. Itu pendapat madhab Malik. Kalau dalam Syafi'i sentuhnya tanpa ada penghalang sentuh batal. Tidak perlu syahwat, sentuhnya batal. Lamas tumun bisa itu maknanya lamas tersentuh itu batal. Tapi kalau dalam madhab Maliki tidak, kecuali dengan syahwat. Abu Hanifah lebih parah lagi. Walaupun dengan syahwat tidak batal kecuali indal. Indal itu pecah keluar mani. Itu Abu Hanifah. Tapi kita mentaklid Imam Malik Nah jadi tawaf pun wajib AKU tidak sah tawafnya, dan juga dinilaikan haram. Kenapa tidak punya wudhu? Ada satu cerita waktu itu saya diceritakan oleh Ustaz Syafii oleh yang khidmat, namun dia waktu umroh di bulan Ramadan. Beliau pengen coba makin madhab Syafi'i karena beliau sudah di kursi roda waktu itu, didorong oleh muridnya. Jadi pas tawaf itu didorong sama santrinya orang Indonesia, santri. Jadi pas lagi tawaf itu ada perempuan dekat beliau. Itu mau pakai madhab Malik Syafi'i, dipegang ya saya. Alhamdulillah. Mantap. Ini dia sudah taklid sebagaimana para salaf kita. Syafi'i banyak taklid Imam Malik untuk khusus untuk tawaf nih, untuk tawaf nih ada 15 pengecualian. Sisanya tidak perlu mentaklid Imam Malik. Dalam berwudu tidak biasa gitu. Paham dong? Itu. Yang ketiga masul mushaf. Al-masul mushaf wa jildi muttasil bihi wa kadzalika munfasil ladzi lam yanqati nisbatu ilaih. Masul mushaf artinya menyentuh Al-Qur'an. Nak nyentuh kulitnya, nak nyentuh pinggirnya ini nak nyentuh Qur'annya, itu harus ada wudhu. Karena dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang kecuali yang orang yang suci, artinya dalam keadaan berwudhu. Kulitnya yang masih satu dengan Quran, ini kulit Quran. Ini misalkan kulit buku, kulit Quran, itu Quran ada kan cover depannya. Ini tulisan Al-Quran. Kalau lengkap tetap dihukumi. Kalaupun terlepas, ini terlepas, masih ada nisbahnya Al-Quran, tetap dihukumi Al-Quran. Jadi harus ada wudhu. Kalau ketemu di pinggir jalan, jangan begitu kecuali kalau bakal kita tahu bakal diinjil di mana, kita pinggir dulu. Jadi kita bayar wudhu, baru kita bawa kita pinggir ke masjid. Kalau ada wudhu asam, hanya dari wudhu itu juga manfaatnya. Tuh. Itu yang terpisah padanya juga tetap waharita tuh. Harita itu pinggir-pinggirnya. Sunduk itu ada Quran yang juz itu ada wadahnya berada. Wadah ini ada nisbah Al-Quran, tetap harus pakai wudhu gitu. Wa ila qadihi in kana bi. Apa yang berkaitan seperti apa? Ada Quran itu yang ada pembatas yang pakai kali. Itu bernisbah kepada Al-Quran, maka juga harus pakai wudhu berarti. Intinya pakai wudhu. Masul mushaf. Wa hamluhu, begitu juga orang yang tidak punya wudhu diharamkan membawa Al-Quran. Fa in kana ma'al mata' wa nahwil ibrah, fa in qasada al-mata' faqat wa ma'al mushaf lam yahrum. Aw qasada al-mushaf wahda haram. Aw atlaq lam yahrum inda ramli wa khilaf ibn Hajar. Membawa Quran. Misalkan di juru tas.
atau di juru sangke atau di kantong asoy, kantong terserah. Namanya dia di juru tas. Kalau misalkan di tas itu ada Quran, ada buku lain, ada Quran, ada HP gitu di juru tas itu. Ini dikatakan walaupun di juru itu ada Quran, ada jarum siko. Fa'inda sadal mata fakat wa ma'al mushaf lam yahrum. Ana niatnya nak angkat tas ini walaupun sebetulnya di dalam tas itu ada Quran, niatnya nak angkat tas ini atau dia memang nak angkat tas ini dengan isinya, ialah isinya ada buku dan Quran misalnya, maka tidak haram. Yang penting jangan bermaksud semata-mata nak bawa Quran. Kenapa bawa tas itu? Aku nak bawa Quran. Itu yang betul. Kalau tidak niat sama sekali jangan lebih tidak niat mutlak tidak niat nak bawa, taunya bawa tas tidak tahu ada Quran dan tidak ada bawa. Kalau mutlak Imam Romli mengatakan tidak haram, Ibnu Hajar haram. Harus ada niat nak bawanya itu. Kalau dia nak bawa Quran harus ada wudu. Kalau dia ngomong anak tidak punya wudu, maka niat membawa tas itu dengan ada yang lain di situ. Buku kah, walaupun hanya jarum. Anak niat tak mau jarum juga, atau nak yang Allah atau kami, jarum dan Quran, atau mau bawa jarum yang ada di tasnya. Tapi banyak kita di Indonesia makin pendapat mau beli tadi. Kalau mutlak katanya bawa tas itu secara mutlak tidak ada niat apa-apa, maka tidak ada apa-apa, tidak diharamkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, sholat perlu wudu, diharamkan sholat kalau tanpa wudu kecuali tidak kate uang penyuci dari tidak kate air untuk wudu, tidak kate tayamum, tidak ada tanah untuk bertahan, maka sholat maupun wudu. Nah, ada yang seperti sholat wakas sholat, nahu kasujud syukur. Seperti sholat juga harus dengan wudu. Cak mana? Cak sujud syukur. Ini kamu galak tengok di TV mau menang lomba sudah tidak pakai untuk Allah, tidak punya wudu untuk sujud syukur, atau ada juri. Ngadep kiblat sujud syukur itu seperti sholat. Apa definisinya sholat? Kullu amali muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Setiap amalan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, maka itu salat. Saya umumnya sujud sahwi, sujud syukur, Allahu Akbar sujud. Kemudian baca doa kalau tidak apa tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Duduk salam. Sujud tilawah jadi itu juga. Sujud syukur, sujud tilawah, khutbatul Jum'ah. Seperti sholat juga khutbah Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mathalul khutbatain kama salalat atain." Perumpamaan sholat Jumat itu seperti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi perlu ada wudu. Kalau menjadi khatib kentut, nyaman. Tidak boleh diteruskan khutbahnya, harus wudu dulu. 2 solusi. Tiga, dia berwudu atau dia berwudu balik lagi. Kalau dia tak mau menunggu, tak mau wudu dulu. Karena ada sah khutbahnya kalau dia tanpa wudu, syaratnya menutup aurat dan punya wudu. Dulu ada satu cerita di Mesir, kalau tak salah kejadian. Jadi ada seorang ulama lahir pada setelah kejadian itu. Jadi ibunya ditanya, kapan anak lahir? Kau lahir waktu khotib pernah kentut pucuk pipa. Jadi pada saat itu si khotib ini minta pulau lahir. Lagi dia lagi itu terbuang angin, patahlah. Makanya kalau dia itu sebelah khotib itu, sebelah mimbar itu pasti ada tempat untuk ruang dia berwudu, yaitu kamar mandi atau tempat berwudu di samping yang langsung keluar kalau bisa. Ceritanya Syekh tadi ketika dia begitu dia ambil air di samping tempat mimbar tadi,
Dia ngomong, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Dia bantu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila ka'bayn. Ya berwudu, nah sekali lagi khutbah. Ya. Nah ini makanya disunahkan yang bagi khatib datangnya agak terletak. Yang penting dia sudah ada mau hajat anak mencing, mau hajat besar. Jadi ketika dia jadi khatib, dia bisa fokus. Jangan salahkan kalau khatib memang disunahkan agak telat datangnya. Kalau kita makmum yang hari Jumat disunahkan lebih awal datang Jumat, bukan pecah khatib sudah duduk mimbar. Ini dah bes pas nak setegak sama Jumat tu lah datang dia. Ini kata aku ini. Cak mana yang tidak jadi mendapatkan pahala saat di hari Jumat. Yang malah dianjurkan dengar ke khatib itu khutbah. Dan yang jadi lagi ada syaratnya memang jadi khatib aku hukumnya. Kalau jadi khatib itu khutbah Jumat itu memang tidak berpanjang-panjang. Kalau ada khatib sampai sejam itu tegal lah itu. Sudah bukan sunnah lagi. Kalau itu nak ceramah panjang ceramah lah yang khutbah Jumat. Habis Jumat nanti habis kelah ceramah 2 jam lah asal buat di mana. Ya dah. Kalau khatib ini memang disunahkan wasiat takwa. Kamu kalau di sebagian wilayah di Jawa itu, anak pernah ngalami di Jawa Barat lah. Itu pakai bahasa Arab dari Jawa Barat. Nah, karena sayang dari itu. Jadi khutbah mohon dulu bahasa Arab itu jadi untuk khutbah yang penting syarat-syaratnya. Udahnya kalau sholat. Kalau kita menggabungkan daripada dua pendapat ijtihad ulama. Jadi khutbah pertama adalah rukun-rukun yang wajib bahasa Arab, kemudian yang kedua baca bahasa Arab dulu itu asal. Kemudian kaki masalah Jumat di waktunya khutbatul Jumat fa yahrum ala madzkir. Jadi itu yang seperti sholat wajib ada wudu. Paham tu? Jadi kalau ada wudu dia haramkan tidak besar. Diharamkan dia nak khutbah kalau ada wudu. Wa yahrum ala junub sittatul asya. Itu tadi bagi wong yang tak wudu. Jadi kalau nak dibolehkan sholat, nak dibolehkan tawaf, nak dibolehkan nyentuh Quran, nak dibolehkan bawa Quran, harus ada wudu. Nah bagi orang yang junub maka diharamkan 6 perkara. Yang pertama sholat. Jelas tak sah sholatnya, mau lagi junub, mandi wajib dulu. Tu. Nah ini ada satu perbedaan untuk Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dalam riwayat oleh Sayyidina Aisyah pernah bangun tidur Rasulullah langsung sholat. Ini khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau pernah dengar hadis itu, Sayyidina Aisyah cerita Nabi itu pernah tidur, bangun tidur langsung sholat, tidak wudu lagi. Ini khususnya Nabi Muhammad tidur matanya, hatinya tidak tidur, tidak batal jadi wudu. Beda sama kita, waktu itu kita bangun tidak tidur, hati kita. Kalau kita tidur nganyut. Salah sikap yang disunahkan kalau bangun tidur itu cuci tangan. Kata Nabi kalau kalian bangun dari tidur cucilah tangan kalian. Karena kalian tidak tahu waktu tidur kemana tangan itu. Akhirnya. Nah, wa yahrum 'ala al-junub sittatul asya. Bagi orang yang junub artinya berhadas besar. Ini berhadas besar ini karena berhubungan. Kalau kita berhubungan suami istri, berhubungan itu lah wajib mandi tidak. Walaupun tidak keluar mani, bagi keluar mani, maka mewajibkan mandi. Yang mana kalau kau mandi hubungan, apa langsung mandi? Itu afdal langsung mandi. Kalau tidak, kalau dia nak sholat mandi dulu. Kalau tidak itu biar tidak makruh makan, tidak makruh minum, tidak makruh dia nak tidur lagi, disunahkan dia berwudu. Disunahkan cuci kemaluannya dan dia berwudu, baru dia nak tidur, nak lanjut lagi tidur hukum. Nah, dia sebelum nak sholat, bangun subuh, nak subuh mandi dulu, karena syaratnya. As-sholat harus diharamkan bagi orang yang junub. Yang
Disebutkan yang pertama adalah sholat. Bagi orang junub tidak boleh, tidak boleh dalam keadaan dia junub sholat, tak sah sholatnya. Tawaf, gitu juga tawaf, sah tawafnya. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran juga dia tidak boleh. Wa hamluhu membawanya. Wa lubsu fil masjid, duduk di masjid, atau taradud di masjid. Dia seorang muslim yang sudah balik dan berakal dan bukan seorang nabi. Tidak ada uzur. Seperti apa? Seperti tertutup pintu. Macam mana lah ini gambarannya junub di masjid. Ini orang yang galak tidur di masjid. Ada hubungan orang yang galak tidur di masjid. Siapapun tidur mimpi basah. Tidur mimpi basah. Kalau dia mimpi basah terbangun subuh, tidur bangun subuh mimpi basah, ini ada alamat-alamat yang nanti. Kita sudah bahas kemarin, badannya lemas, dicium baunya kalau basah pecah adonan gandum, kalau kering pecah putih telur, ularnya itu tersendat-sendat, kemudian ketika syawal mimpi basah, bangun dia segera keluar, kecuali kalau dikunci, pas lagi bangun dikunci. Misalnya masjidnya. Nah ini untuk sampai dibuka segera keluar. Jadi karena duduknya dia di masjid ternilai berdosa. Kenapa? Itu junub. Kecuali kalau dia bangun langsung keluar, tidak dikunci, langsung keluar, langsung mandi. Baru dia berduduk dan sholat. Bukan dia diam-diam di masjid. Walaupun cuma lewat. Kalau lewat dimakmurkan, misalkan masuk pintu sini, keluar pintu sana. Yang tak boleh itu taradud, masuk pintu itu, keluar pintu itu lagi. Itu tetap diharamkan. Nanti dijelaskan masalah al-murur, al-murur di masjid bagi perempuan pun al-murur beda apa kalau lewat. Kalau taradud bagi orang yang junub dosa. Wa qiraatul Quran, orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Itu tadi seperti dia masalah ingat di masjid tadi itu wajib. Wa khawf min al-khurud minhu, wajib kalau takut keluar dari masjid, misalkan dia hidup di jalur Gaza, kalau keluar masjid kena tembak misalkan aku junub saat itu kena tembak ya sudah, dia tayamum dalam sholat, baca nanti dia. Nah, kemudian membaca Al-Quran bi qasdil qira'ah wahda atau ma'a ghairi wa in qasada ghairaha wahda atau atlaqa la yahkum. Jadi bagi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran. Tidak bersamaan dengan niat lain. Macam mana niat lain? Seperti kita di wirid itu timbul haddad, karena ada itu surat kulhu, ada juga ayat kursi. Kalau niatnya zikir, saya membaca ini bukan niat membaca Quran, karena lagi junub, niatnya zikir. Cahaya itu lagi head misalnya, bukan biqasdil qiraah. Biqasdil qiraah itu aku baca ayat kursi, contoh misalkan dengan niat membaca ayat Quran. Tidak boleh kalau lagi junub pakai. Haram hukum. Ngomong anak membaca ayat kursi ini untuk wiridan zikiran zikir biar dijawab oleh Allah. Itu biqasdil ghair dengan maksud lain, yaitu zikir. Baik kalau sudah beda wahda atau tadi tidak ada masalah atau mutlak. Sudah biasa ulangan tidur baca ayat kursi, ini lagi junub baca ayat kursi. Sudah jadi gitu nanti memang muskilah. Jangan bermaksud lagi kita junub atau haid membaca Al-Quran dengan maksud membaca ayat Al-Quran. Maka hukumnya haram. Anak ini anak ini gelap pekerjaan Quran. Bulan junub anak ini. Ya tak? Ya kaget lah pekerjaan yang atau junub mandi lah dulu itu. Malas pada mandi. Jadi dengan kalau niat yang biqasdil qiraah haram.
Susah tak bedanya kalau dia ulang hafalan itu dengan maksud baca Quran itu lah pasti ulang hafal. Beda dengan ayat kursi tadi kan. Kalau kita baca di dalam wiritan kita atau zikiran kita, dengan niat zikir mati muskilah. Itu tidak ada. Jelas ini. Jadi orang yang junub tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, tetap di masjid. Ya. Kemudian orang yang haid ditambah lagi daripada orang yang junub tadi. Orang yang haid tak boleh sholat, tak sah sholat. Harus bersih dari haid dulu baru wudhunya beda sah. Maka haram orang yang haid sholat. Haram. Tawafnya tidak sah dan haram. Yang mana nih Ben? Ente kalau misalkan mau tawaf harus bersih dulu dari haid. Makanya sekarang disiasati mungkin haji atau itu makan obat atau kabel penunda haid itu biar sempurna ibadahnya. Tapi zaman dulu ya harus dipending nih. Yang tak baca dipending itu cuma wukuf baik. Wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah itu wajib hadir dia. Kalau yang lain masih bisa tawaf masih bisa. Kalau dia memang haid kaki tawaf sama sa'i. Pakai lagi kamu terus. Sekarang mau nanda pening lagi jalan dulu dimakan obatnya untuk mengakhirkan haid itu dibolehkan oleh ulama bikin masalah. Itu. Wa yahrum bil haid atwa as-salat wa tawaf mushaf. Untuk Quran, nyentuh Quran, bawa Quran, baca Quran, diam di masjid juga tak boleh dia. Puasa, diharamkan juga puasa, tidak sah puasanya. Sejam lagi, 5 menit lagi azan maghrib, head anak. Jak mana puasa? Batal puasanya. Walaupun 5 menit lagi nak azan, batal. Jadi tak mana puasa lagi, wajib digodok puasa. Karena Sayyidina Aisyah mengatakan amar Nabi qada as-sum lebih qada salat. Nabi perintahkan kami menggodok puasa kami yang kami tinggalkan karena haid dan tidak memerintahkannya menggodok salat. Kecuali mayasa'ah. Itu sudah dijelaskan kemarin, maksudnya masuk waktu zuhur, masih sempat nak sholat zuhur ibu-ibu ini. Santai dulu, masak dulu, ini dulu, hondengan dulu, dia tapi zuhur tadi kaget kalau dibersih wajib digodok zuhurnya deh. Kenapa? Ada waktu dia sempat sholat, dia tidak lakukan. Kemudian datang penghalang, yaitu haid. Maka kakek kalau sudah bersih dari haid itu wajib digodok zuhur tadi. Itu namanya ja'al mani, datang. Ada lagi zawalul mani, hilang penghalang. Habis isya dia bersih sebenarnya. Malas nak mandi sekalian deh, dia sebelum subuh nak mandi. Itu isya udah wajib, harusnya malam dia mandi lah, mandi wajib lah. Yang penting begini tuh. Udah kalau yang mandi besok tadi isyanya wajib digodok. Kenapa? Karena itu sudah bersih. Apalagi ijalnya nak datang ini mandi wajib. Haram. Ini ada orang awam sekarang sekalian bela mandinya besok. Dosa itu, lanang itu dosa juga. Tak tahu bininya bau bersih dari head. Suruh mandi dulu baru didatangi. Ini dah sekalian bela besok mandi dosa. Belum mandi wajib. Nanti santai dah. Ini paham tuh. Ini yang namanya sobat tolak. Diharamkan juga tolak. Apa tolak itu? Halul ke. Menurut bahasa mempaskan dikata syar'an halul aqd nikah bila bisa tolak wa nahwi. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kalimat tolak, cerai, sama aja. Atau seperti ini. Nah, tolak ini jatuh kalau diucapkan lagi cuma berdosa gitu. Bagi siapa yang berdosa? Bagi laki-laki. Nah, ayam kita lagi ditolak. Jatuh tak tolaknya? Jatuh tolaknya. Nah, mesti harus jadi lama nunggu iddah itu. Jadi ketika kita ucapkan dia lagi jatuh tolaknya. Jatuh. Kau tolak, dia lagi jatuh tak tolak itu? Jatuh. Tolak satu itu. Nah,
suci dari haid itu kata Allah kan salah satu guru itu dalam hadis penjelasnya 3 kali suci iddah itu. Itu iddah yang raj'i, iddah yang raj'i, atau yang ba'in sama kayak. Jadi tolak itu 3 kali cuma. Tolak itu masih raj'i yang pertama, bisa balik. Nah selama masa iddah masih boleh balik. Mana nak balik? Balik rumah aku rujuk sama kau, datang ini. Ya selama masa iddah. Nah ini memperpanjang dengan dia ditolak bagi haid ini. Haid itu busil, berarti itu busil kau. Kemudian haid lagi, busil lagi dulu. Haid lagi, busil lagi di jadi panjang dia. Jadi panjang. Tuh. Kalau kita tolaknya lagi suci dan belum kita hubungi, itu sudah terhitung sikap suci. Maksudnya dia baru selesai lagi haid, selesai. Belum kita hubungi, kita tolak, itu sunni. Tolak yang disunahkan kayak gitu. Kenapa? Karena suci itu sudah terhitung sikap. Oke, dia haid, suci lagi dulu. Dia haid lagi, suci lagi dulu, selesai deh. Tuh. Kalau misalkan dia suci, tapi kita hubungi, berhubungan dulu, kemudian dia pun terucap tolak. Nah ini dikatakan suci ini tidak terhitung. Kenapa? Ternilai binti takutnya dia ini hamil dari hubungan tadi. Kalau hamil, lama iddahnya sampai melahirkan. Selama dia hamil itu boleh terucapkan 7. Ini banyak tak tahu banyak. Nah selama masa iddah itu wajib masih kita memberi nafkah. Nafkah apa untuk makan dia selama masa iddah. Selama masa iddah yang raj'i boleh balik. Tolak pertama, tolak kedua. Tolak ketiga ba'in. Artinya ba'in sama 3 kali suci. Selesai itu nggak bisa rujuk lagi. Kalau nak balik harus kawin dengan orang lain dulu. Harus curi dari dia, masa iddah dari dia baru. Dan itu pun kalau tolaknya raj'i masih nunggu iddah dia, baru boleh kawin dulu. Jadi jangan mudah ucapkan kalimat tolak airport urusan. Kalau semaga-maga pun kalau juga tidak syarah, itu lagi ada di babnya. Mari menjelaskan masalah. Intinya uang yang lagi haid kalau ditolak jatuh tolaknya cuma haram bagi siapa? Bagi yang nolaknya laki. Begitu juga perempuan yang khulu itu dia minta tolak lagi haid. Dan pula suci dulu baru gugat cerai. Kenapa perempuan gugat cerai? Kalau andai kan tidak dikasih nafkah secara zahir dan batin, sekarang kan sudah ada baca taklik sekarang kalau kawin. Kalau saya tidak dinafkahi secara zahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut, saya akan menggugat ke hakim dengan khulu. Itu minta cerai. Dan disepakati hakim, maka itu jatuh tolak 1. Itu taklik itu dibaca karena banyaknya kejadian umum yang melalaikan tidak menafkahi istrinya. Kemudian wal murur di masjid in khafat talwithu, melewati masjid. Kalau duduk di masjid yang haid memang tidak boleh. Terus macam mana nak ada majlis di teras masjid? Ada ibu-ibu dia lagi haid, ada majlis. Kebetulan majlisnya di masjid, tak boleh masuk ke dalam masjid, haram lagi haid. Jadi jangan ustaz di teras masjid apa tinggi-tinggi situ, tidak di dalam masjid. Nah itu kenapa ditakutkan mengotori masjid. Atau murur itu masuk dari pintu ini keluar pintu situ tetap diharamkan. Apalagi nak duduk. Kenapa ini? In khafat talwithu, takut mengotori masjid. Dan zaman sekarang ini pakai pembalut itu tidak tembus. Ada yang bagus itu tidak tembus. Walaupun tidak tembus itu diharamkan hukumnya. Memang zaman dulu kemungkinan tembus itu besar karena pakai jaket deh. Padahal itu lebih bagus sebenarnya. Ada kata ada kimianya. Kalau yang pakai pembalut sekarang ini ada kimianya. Dan banyak memudaratkan. Sempat ada sikap kajian itu dibuatnya biar orang-orang muslim itu mandul. Nah, kalau kita nak mati yang model itu nak uangnya ini anak aja